Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM untuk program siang ini di Break in Time, dan khusus untuk hari Rabu di minggu yang kedua ya, kita ketemu dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang yang siap untuk berbincang dengan kita di talkshow interaktif Sehat Bersama dengan RSUD Jombang. Nah, kali ini kita ketemu dengan Dr. Iqbal Hilmi, spesialis mata dari RSUD Jombang yang sudah hadir bersama dengan saya di kesempatan siang hari ini melalui sambungan Zoom meeting. Selamat siang Dr. Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali bisa kembali ketemu dengan panjenengan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa, Dok. Juga sehat. Gitu ya, insya Allah begitu. Dan senang sekali hari ini kita akan ngobrol tentang katarak ya Dok ya, diagnosis dan tata laksana katarak. Nah ini nampaknya kalau kita berbicara tentang mata, salah satu yang menjadi hal yang penting dan seringkali dialami oleh masyarakat, terutama untuk yang sudah mulai berumur, itu adalah katarak ya. Benar nggak Dok itu? Benar sekali. Nah, berbicara tentang katarak, mungkin terutama bagi masyarakat yang sudah mulai berumur itu harus menjadi perhatian khusus ya, karena sepertinya efeknya juga akan sangat luar biasa nanti kalau tidak diperhatikan. Nah, sebelum kita berbicara lebih mendalam, mungkin bisa diinformasikan dulu kepada masyarakat seperti apa sih sebenarnya penyakit katarak itu. Silakan Dr. Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada saya, pada siang ini kita bahas mengenai katarak. Mengapa katarak? Karena sampai sekarang penyebab kebutaan tertinggi dipegang oleh katarak. Dan alhamdulillah penyebab kebutaan yang paling mudah ditangani juga katarak. Gitu Jadi, ya. pemberantasan kebutaan di Indonesia dan mungkin juga di dunia diutamakan pada katarak, karena katarak ini termasuk penyebab kebutaan yang bisa ditanggulangi. Jadi orang yang yang menderita katarak nggak usah khawatir, apalagi teknik operasi juga makin canggih, nggak sampai sehari sudah bisa melihat lagi. Oh ya, gitu ya. Jadi memang benar ya, katarak itu bisa menyebabkan buta ya Dok? Bisa, dan termasuk penyebab kebutaan yang itu tadi bisa lebih mudah ditanggulangi asalkan tidak ada penyakit-penyakit penyerta lain. Dokter, biasanya kapan seseorang itu mulai bisa terserang katarak? Jadi penyakit katarak ini kan sebagian besarnya adalah karena usia ya, proses degenerasi atau proses penuaan. Jadi mulai, kalau bicara paling banyak ya paling banyak usia di atas 60, tetapi yang sering ditemui di lapangan juga mulai usia 40 itu sudah ada juga. Sudah ada. Dan itu kalau katarak yang karena proses penuaan ya, tetapi ada juga katarak-katarak karena penyakit lain. Yang misalnya katarak kongenital itu memang sejak lahir sudah katarak, itu juga lebih harus diwaspadai. Ada juga katarak juvenile, masih muda umur 25, 30 sudah katarak, juga ada. Tetapi persentasenya memang tidak sebesar kalau pada usia tua. Jadi memang benar rata-rata yang menderita katarak itu yang sudah usia 60 ke atas itu yang paling banyak ya Dok ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang muda juga bisa terkena. Apakah faktor penyebab penyakit katarak itu hanya hanya usia saja atau mungkin ada penyebab-penyebab yang lain, Dok? Ada. Jadi memang faktor utamanya usia, tetapi faktor lain juga ada, misalnya keturunan. Ada orang yang cenderung terjadi katarak pada usia muda, lebih muda daripada yang lain, itu juga diturunkan. Atau dia punya penyakit, misalnya diabetes. Diabetes itu sendiri juga akan mempercepat terjadinya katarak. Atau pemakaian obat-obatan tertentu, misalnya tetes mata yang mengandung kortikosteroid, atau obat rematik misalnya anti asam urat, itu juga mempercepat terjadinya katarak. Atau faktor lain juga, faktor lingkungan, misalnya pekerjaannya di luar yang sering terpapar ultraviolet, itu juga akan mempercepat terjadinya katarak.
Dan juga Hmm. faktor penyakit-penyakit lain, misalnya dia punya penyakit mata terutama ya, penyakit Hmm. glaukoma, penyakit radang mata, penyakit Hmm. retina, Hmm. itu juga akan mempercepat terjadinya katarak. Oke, jadi memang usia didukung dengan faktor-faktor yang lain ya, Dok, ya. Dok, Ya, apa sih bedanya katarak itu dengan penyakit-penyakit mata yang lain, misalnya kayak glaukoma, minus, dan lain sebagainya itu? oh ya, terima kasih. Jadi baik katarak, glaukoma, pasien minus mungkin keluhannya sama atau Mhm, mirip ya. Jadi datang dengan mata kabur. mhm, Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ada bedanya. Misalnya pada penyakit minus bisa dikoreksi dengan kacamata. mhm, Setelah kabur dikasih kacamata bisa jelas. mhm, 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 Atau pada glaukoma, setelah ditensi matanya ternyata tinggi. mhm, Dilihat lensanya tidak ada masalah, berarti dia murni glaukoma. mhm, mhm, mhm. Tetapi kalau katarak setelah dilihat memang kelihatan dengan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan sederhana, disenteri saja kelihatan di tengah-tengah matanya ada bercak putih gitu aja. Oh Itu gitu, itu udah masuk itu katarak? ya sudah mencurigakan suatu katarak. Mhm, Jadi dengan senter aja kelihatan. mhm, Kalau glaukoma memang pemeriksaannya lebih rumit ya, harus ada tensi mata, matanya harus ditensi. mhm, mhm. Khusus khusus glaukoma harus diwaspadai karena kalau murni glaukoma sudah terjadi kekaburan itu berarti sudah terlambat ya. Mungkin suatu saat kita akan bicara glaukoma karena glaukoma itu lebih berbahaya daripada katarak karena glaukoma sifatnya tidak bisa diobati, tidak bisa ditanggulangi berbeda dengan Oh gitu. katarak yang penatalasanya lebih mudah. Mhm, 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 Eh, Dan perlu diingat juga katarak juga bisa menimbulkan komplikasi ke arah glaukoma juga bisa, misalnya pada katarak-katarak yang mhm. telat penanganannya, bisa terjadi komplikasi glaukoma. Mhm, 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 mhm. Nah, berkaitan dengan itu, seberapa bahaya sih sebenarnya katarak itu meskipun tadi udah diterangkan juga bisa menyebabkan kebutaan, tapi kalau sudah ditangani bisa balik lagi seperti semula begitu. Tapi seberapa Ya, bahaya sebenarnya? terima kasih. Jadi katarak ini bisa berbahaya memang, Mhm, karena ada komplikasi lain yang muncul setelah terjadi katarak, dan komplikasi itu paling sering adalah glaukoma. mhm, Jadi kalau sudah menderita katarak harus ditensi matanya. mhm. Kalau tensi matanya cenderung tinggi, ya harus segera dioperasi karena komplikasinya itu lebih berat daripada kataraknya sendiri. Glaukomanya itu lebih berat Mmm, daripada mhm, katarak sendiri. mhm, Jadi mhm, itu katarak eh, dan komplikasi ini bisa muncul sejak awal-awal sebelum kabur banget. mhm, Misalnya ada glaukoma karena faktor ukuran lensa, bisa juga pada tahap-tahap akhir yang sudah matang, mhm. sudah sangat matur ya, itu bisa juga terjadi komplikasi glaukoma. Tapi ini biasanya karena lensanya sudah rapuh, sudah lepas dari dudukannya. Mhm, Karena kataraknya sudah terlalu tua sehingga dudukannya enggak sudah longgar, dudukan mhm, lensanya sudah longgar sehingga dia mhm. bergeser akan menimbulkan glaukoma, dan inilah yang lebih berat daripada kataraknya sendiri. Itu Ya, komplikasi yang paling sering ya. resiko komplikasi yang itu tadi ya, yang paling dikhawatirkan adalah untuk menjadi glaukoma itu tadi? Ya, terutama pada katarak-katarak yang dibiarkan. Mhm, Misalnya satu mata katarak, satunya masih jelas. mhm, Karena merasa yang satu jelas, akhirnya yang yang katarak dibiarkan saja. Sudah apa-apa masih bisa lihat satunya kok. Akhirnya mmm, dibiarkan aja sampai matang sampai komplikasi. mhm. Kalau sudah komplikasi glaukoma, itu pasien sangat menderita. Karena apa? Di samping tidak bisa melihat, juga ada rasa nyeri yang nyerinya bisa sangat berat. Oh, ya, ya. Nyeri karena glaukoma. Glaukoma itu nyeri. Bisa terjadi glaukoma akut tensi yang sangat tinggi, itu sangat nyeri. Mhm, Pasien bisa sampai mual-mual, muntah-muntah karena nyerinya. mhm. Itu baru terjadi glaukoma yang tensinya sangat tinggi. Di samping itu juga sudah tidak bisa dibalikin lagi. Kalau sudah Misalnya glaucoma ya, Dok? dioperasi, ya tidak bisa. Misalnya dioperasi kataraknya, belum tentu penglihatannya balik. Ya, 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 ya. Ya, ya. Terus sebenarnya, gejala-gejala seseorang mengalami katarak itu apa aja sih, Dok? Oh ya, jadi pada awal-awal yang sering terjadi sebelum penglihatan kabur, itu ada rasa silau, terutama di luaran ya, di tempat-tempat terang itu, kalau di tempat teduh terang kok
di luar rumah kok silau. Nah, itu adalah gejala-gejala awal katarak yang masih tipis ya, Ini. masih dini. Jadi itu harus diwaspadai bahwa itu mungkin sudah mulai terjadi katarak. Silaunya itu gara-gara ada cahaya yang besar atau cahaya matahari biasa aja itu sudah silau? Oh, cahaya matahari biasa pun sudah silau. Ibaratnya begini, kenapa terjadi Gitu. silau? Lensa itu normalnya kan bening. Begitu mulai ada bercak-bercak di lensanya, nah bercak-bercak ini menimbulkan pantulan yang menimbulkan silau. Oh, Saya sering mengibaratkan helm. Helm yang kalau masih baru, kacanya masih bening, kita lihat cahaya tidak silau. Tapi begitu ya. helmnya sudah mulai banyak beret-beret, akan silau. Nah, hampir sama dengan itu. Ya, 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 ya. Oke. Itu gejala yang pertama ya, Dok. Ada lagi gejala yang lain? Gejala lain misalnya pada orang tua ya. Pada orang tua, ini mata, saya bicara mata normal ya, yang penglihatannya nggak ada min, nggak ada plus, kecuali baca. Biasanya dia membaca pakai lensa plus, plus dua atau plus 3 gitu. Kok sekarang saya baca itu nggak pakai lensa, bisa baca ya? Wah. Nah, itu mungkin kabar gembira bagi orang yang tidak Ya. ngerti, tapi itu sebenarnya berarti terjadi myopic shift. Maksudnya berarti matanya mulai ada miop, berarti coba dites, penglihatan jauhnya mungkin tidak sejelas sebelumnya. Berarti matanya mulai terjadi minusnya karena mulai ada katarak. Katarak itu kan menimbulkan lensanya mencembung. Nah, pencembungan lensa ini yang menimbulkan min, jadi dia matanya jadi min. Karena sebelumnya plus ketemu min, akhirnya jadi nol. Gitu ya. Jadi jarak dekatnya mestinya plus 3 misalnya, karena ada katarak jauhnya jadi min 3, ya ketemu min 3 ketemu plus 3 jadi nol. Jadi sekarang kalau baca kok Bisa. pakai kacamata bisa ya. Nah, itu berarti Itu patut diwaspadai ya, Dok ya. ya, tapi itu Jangan masih sekali dulu. katarak awal sih. Katarak mungkin nggak segera dioperasi masih bisa, cuman ya sudah berarti sudah mulai terjadi misalnya. Oke, itu seperti itu ya gejala-gejalanya. Apakah ada rasa nyeri atau apa Ya, kalau katarak penampilan murni ya, matanya itu? oh ya, kalau penderita kan tidak merasa ya, tapi kalau orang keluarganya mungkin pasti tahu, loh kok matanya putih ya kan gitu itu. Tapi kalau Burak-burak orang gitu lain toh, Dok? sudah kenapa? Yang mata yang agak burak-burak gitu toh, Dok? Nah, misalnya maksudnya kalau katarak sudah matang kan kelihatan putih loh, Itu ya? nggak bening. Oh. Itu orang lain yang melihat. Kalau pasiennya ya hanya merasa kabur gitu aja. Itu gejala awal. Kalau gejala lanjut ya sudah mulai terasa kabur. Tergantung jenis kataraknya. Ada beberapa jenis katarak. Ada yang kabur jauh, ada yang kabur dekat. Itu tergantung jenis kataraknya. Emang katarak ada banyak jenis, Dok? Secara garis besar ada 3. Ya. Ada katarak nuklear, katarak kortikal, sama katarak PSC namanya. Jadi ya penata rasanya sama, cuman dari gejala itu agak beda. Misalnya katarak nuklear itu terutama kabur jarak dekatnya, terus pada siang hari lebih kabur, hampir mirip dengan katarak PSC. Sebaliknya kalau katarak kortikal itu terutama kabur jauhnya, karena perbedaan letak dari kekeruan lensanya saja itu. Kalau nuklear di tengah, kortikal hampir merantau atau mulai dari pinggir, kalau PSC mulai dari belakang gitu aja. Hampir karena posisi letak itunya. Oke, dokter, apakah ada pengaruh dari asupan makanan atau apa vitamin-vitamin yang diasup selama ini sehingga kemudian menimbulkan katarak? Oh ya, jadi kalau faktor makanan atau nutrisi itu secara umum ya, secara umum kalau mau memperlambat katarak ya harus banyak antioksidan. Antioksidan kan fungsinya anti aging ya, jadi proses penuaan itu yang diperlambat dengan antioksidan. Dan ada beberapa antioksidan khusus yang diproduksi atau pabrik-pabrik ada yang khusus ke mata. Tetapi terutama itulah antioksidan itulah. Antioksidan itu ada di misalnya buah-buahan, sayur-sayuran itu kan. Itu bisa memperlambat degenerasi secara umum termasuk memperlambat katarak juga. Oke. Jadi kalau misalnya terkena katarak tidak usah khawatir gitu ya, Dok ya?
kira-kira? Ya enggak usah. Justru saya sering ngomong ke pasien-pasien itu, kalau matanya kabur, terus kok dilihat ada kataraknya, harus seneng. Oh gitu ya? Kenapa? Kalau kalau sebaliknya, kalau matanya kabur nggak ada kataraknya, dokternya sedih. Waduh, ini berarti prognosisnya atau harapannya enggak bagus. Mhm, Karena kekaburan karena katarak itu kan bisa ditanggulangi. Sebaliknya kalau mhm, matanya kabur, nggak bisa lihat tapi nggak ada kataraknya, banyak kemungkinannya di antaranya glaukoma yang sudah lanjut atau mhm, kelainan di retinanya atau kelainan di sarafnya. mhm, mhm. Itu lebih sulit dan biasanya memang harapannya tidak bagus untuk melihat. Jadi ya untuk para pendengar sekalian, mungkin ada yang takut dengan katarak, nggak usah Nah itu, takut. nggak usah takut gitu ya. Itu Anggap alami gitu, bahwa Kak? Bisa apakah ya, bisa dikatakan itu alami, Dok? Karena proses ya hampir perubahan sama itu tadi? seperti rambut ubanan, sama dengan rambut ubanan. Ya ya Ya. ya 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 ya. Oke, jadi proses alamiah yang tidak perlu ditakuti, tapi kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu harus segera dilakukan penanganan. Ya, itu maksud saya. Jadi jangan ditakuti tapi harus diperhatikan, jangan dibiarkan. Gitu. Mhm, Jadi mhm mhm. maksud saya biar nggak takut operasi katarak. Kalau takut akhirnya kaset telat, itu yang bisa Bisa lebih berat, mengakibatkan lebih berbahaya. kebutaan. Oke. Dok, setelah apa yang bisa dilakukan ketika kita mendeteksi apa, indera penglihatan kita kok ngarah-ngarahnya ada katarak begitu? Hmm. Kalau secara umum ya, misalnya di rumah kita ya harus diperiksa matanya bergantian ya. Jadi diperiksa penglihatannya mungkin dengan hitung jari, jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 6 meter kalau bisa. Nah, terus nanti dibedakan kanan kiri. Yang penting adalah membedakan kanan kiri. Kadang-kadang satu mata satu sudah tidak bisa melihat sama sekali, tapi satunya masih jelas. Mhm, Orangnya nggak tahu karena selama ini penglihatannya seperti itu. mhm. Begitu kasus ditutup satu mata baru tahu, loh, kok mata saya nggak bisa lihat. Padahal itu sudah lama, tapi nggak tahu, nggak pernah, nggak nyadar kalau satu matanya nggak bisa lihat sekian tahun misalnya. Ada ya Setelah diperiksa. seperti itu, Dok? Sering ketemu itu. Ternyata mata satunya nggak bisa lihat selama ini, nggak nyadar. Nah itu bahaya. Bahayanya apa kalau mata satunya juga kena, akhirnya kan kabur dua-duanya. Mhm Jadi harus mhm. dites satu persatu. Sering-seringlah eh, para pendengar sekalian, sering-sering ngetes, ditutup mata satu bergantian dilihat. Kalau sama kanan kiri sama ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak sama ya harus dicari Cek. penyebabnya. Mhm mhm. Kadang-kadang kalau nggak dilakukan itu nggak tahu gitu ya. Mhm. Iya. Mhm mhm mhm. Oke, yang pasti harus melakukan pemeriksaan mata ya, Dok? Ya, kalau misalnya di rumah ya disuruh ngitung jari. Mhm. Normalnya gitu aja. Normalnya ngitung jari itu dalam jarak 60 meter itu kelihatan. Itu mata 60 normal ya. meter ya, Dok? enam Ya. puluh meter. Oke, nanti bisa Tapi kan kita nggak mungkin ngetes sampai 60 ya. Jadi ya 6 meter lah rasakan. 6 meter dihitung jari. Kalau hitung jari sudah bisa pakai angka, huruf-huruf angka. Cuman kalau huruf angka kan di rumah kan e ya kalau kita kan ada Snell kan di rumah kan tidak ada. iya. Oke. Nah, kapan seseorang yang menderita katarak itu disarankan untuk melakukan, terapi operasi? Oh ya. Jadi kalau ukuran WHO disebut buta, itu ukuran visusnya sepertiga atau 6/18. Itu ada cara pengukurannya ya. Jadi sepertiga itu eh, kalau skala dioptik bisa lah, tapi kalau di rumah memang nggak bisa. Mhm. Jadi kalau kalau secara umum ya kalau sudah pandangannya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya sebaiknya dioperasi. Misalnya buat buat baca Al-Qur'an atau koran kalau sudah enggak nyaman, Mhm operasi monggo. Atau buat aktivitas sehari-hari kok sudah terganggu, mhm operasi ya monggo. mhm. Itu ukuran ukuran pribadi masing-masing kan enggak sama antara misalnya pekerjaan yang perlu presisi sama pekerjaan yang
biasa-biasa kebutuhannya lain, jadi indikasi operasinya juga berbeda. Oke. Nah, misalnya nih, terdiagnosis katarak, kemudian dioperasi. Nah, tadi disampaikan oleh Dokter Iqbal bisa kembali lagi seperti semula. Nah, apakah ada kemungkinan katarak itu akan kembali lagi? Oh ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Sebenarnya pertanyaannya kembali seperti semula itu ya enggak, menurut saya tidak bisa ya, karena bagaimanapun kan yang dipasang nanti kan lensa buatan manusia, bukan Oh, bukan gitu. lensa asli. Mhm, Jadi, mhm, tapi akan memadai untuk aktivitas sehari-hari, mhm, untuk pekerjaannya bisa balik gitu aja. Tetapi kalau suatu senyaman seperti mata asli ya sebagian besarnya tidak bisa. mhm, 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 Tapi sebagian besar ya merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Terus ada pun resiko terjadi muncul kembali mhm, kataraknya, itu memang ada. mhm, Tapi prosesnya bukan muncul katarak seperti semula, bukan. Pada operasi katarak itu kan misalnya ya, ibaratnya ada kantong plastik, mhm, kita ambil isinya, mhm, kita lubangi kantong plastik itu, yang depan kita lubangi, kita keluarkan isinya. mhm, Nah, kantong belakang itu, yang bening itu kita biarkan. mhm, Nah, dalam proses perjalanan setahun 2 tahun, sisa plastik kantong yang belakang yang bening itu jadi keruh, itu aja. Jadi kenapa katanya katarak kembali ya seperti jadi plastik atau lensa, ya saya mengibaratkan plastik atau kalau yang itu ya kapsul lensa yang kita tinggalkan waktu operasi itu mhm, dalam perjalanan waktu bisa timbul kekeruhan kembali. mhm, Tapi ini penanggulangannya relatif lebih mudah daripada operasi kataraknya. mhm, Asal kita punya alatnya. mhm. Ada alatnya yaitu semacam laser ya. Iya. Dengan laser di laser 2-3 menit insya Allah sudah bisa bersih lagi itu Mhm, mhm, mhm. yang timbul penebalan itu. Dan kalau bersih otomatis sudah nggak buram lagi? Ya sudah balik bening lagi seperti semula bisa. Seperti semula itu maksudnya seperti sebelum muncul kembali kataraknya itu. Mhm, mhm, oke. Nah, seperti apa Dok gambaran, apa ya, resiko komplikasi setelah operasi itu Dok? Oh ya, bagaimanapun ini yang operasikan manusia, manusia itu tidak lepas dari proses alami ya. Jadi tidak bisa dihindari pada kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus jarang itu muncul komplikasi. Ya, ya. Komplikasi yang sering itu ya pada saat operasi muncul kejadian yang tidak diinginkan. Mhm, Misalnya kapsul mhm, yang saya sebut tadi harusnya utuh, terus dia bolong. mhm, mhm, Bisa saja itu, tapi itu tidak menjadi masalah, masih penglihatan masih bisa normal. mhm, mhm. Terus komplikasi yang lain, misalnya pada katarak yang terlambat penanganannya sehingga dudukannya tadi yang saya sebut awal tadi, Ya. dudukannya sudah longgar tadi, Mhm, itu resiko komplikasinya besar. Karena kadang-kadang kita tidak bisa lagi ngupas, tapi kita ambil semua, misalnya ya. Jadi dikupas untuk diambil isinya tidak bisa ya, kita ambil semua, sak kantong-kantongnya. Nah mhm. ini akan muncul kesulitan untuk pemasangan lensa kembali. Iya, iya. Karena pemasangan lensa itu membutuhkan kantong yang tersisa tadi. Kalau diambil semua kan tidak ada lagi kantongnya. Nah Betul. ini berarti kita tidak bisa masang lensanya. Nah, kalau tidak bisa masang lensa, ya penglihatannya tidak bisa bagus. Mhm, 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 Tetapi ada cara khusus untuk pemasangan lensa ini, yaitu dengan cara lensa yang ada cakarnya, ada cantolannya di dalam. mhm, Cuman tempatnya beda. Kalau tadi masangnya di dalam, kita masangnya di depan. mhm, Jadi ini dia nyantol ke irisnya, ada teknik seperti itu. mhm, mhm. Terus dan komplikasi yang paling sering itu karena misalnya operasi kita kan kadang cepat, kadang lama. Makin Ya. lama itu resiko terjadi misalnya korneanya bengkak. Mhm, mhm. Kornea bengkak itu ditandai dengan korneanya memutih.
Kadang-kadang nggak nampak, nampaknya dengan alat. Nah, ini juga akan menimbulkan kekaburan sementara. Tetapi ini tidak perlu dikhawatirkan, bisa juga diobati, nanti beberapa hari akan bening lagi. Oke. Komplikasi yang paling berat kalau terjadi infeksi, itu yang kalau paling berat adalah infeksi. Oke. Terus ini Dok, kalau seseorang di operasi katarak begitu, nah pasca operasi katarak itu saran-saran apa yang bisa disampaikan dokter agar penyembuhan itu bisa lebih cepat? Terima kasih. Sebelumnya ini saya kasih kabar gembira untuk pemirsa ya. Sekarang operasi katarak kan makin canggih dengan emulsifikasi yang irisannya tipis, hanya 2,5 milian. Sehingga larangan-larangannya nggak seperti dulu. Kalau dulu operasi kan diiris hampir separuh mata terus dijahit. Kalau ini larangannya nggak boleh gerak, nggak boleh ini, nggak boleh itu agak lama sampai sebulan, nggak boleh tidur miring ke sisi mata yang sakit, nggak boleh angkat-angkat, nggak boleh sholat sujud, tidak boleh sujud ruku. Kalau sekarang dengan Veiko ini larangan itu sudah tidak ada, hampir tidak ada, atau paling ada pun hanya sehari gitu aja, sehari 2 hari tidak boleh gini, tapi habis itu bebas. Jadi lebih kita mudah ya tenang Dok? dulu ya. Ya, karena irisannya kan kita kecil, lensa yang kita pasang juga lensa yang terlipat. Jadi lensa waktu kita masukkan dalam kondisi terlipat, begitu kita masukkan ke dalam bagnya tadi itu dia akan mekar sendiri. Makanya hanya melewati lubang kecil sudah bisa masuk. Di larangan-larangannya tidak terlalu banyak, cuman memang yang perlu diwaspadai, terutama kalau yang paling sering kena mata kan air ya, air ini aja. Kan kita tidak tahu air itu mengandung kuman atau tidak, kan tidak tahu ya. Jadi kalau awal-awal cuci muka, wudhu, mandi ya jangan dikepir Sementara langsung. jangan dulu. Ya merem sambil diusap gitu tidak apa-apa, paling buat beberapa hari aja. Itu terutama larangannya. Kalau untuk aktivitas tidak terlalu banyak. Cuman secara umum untuk mempercepat penyembuhan memang ya lebih baik istirahat gitu aja untuk mengurangi aktivitas sehingga penyembuhan cepat terjadi, itu aja. Lebih cepat sekarang ya, bisa sampai hanya 1 hari saja sudah bisa sembuh kembali. Ya, sudah bisa untuk aktivitas biasa asal bukan aktivitas yang berat dan di lingkungan yang berisiko loh ya. Kalau untuk tani macul ya jangan dulu. Pekerjaan kantor, jaga toko ya enggak ada masalah, enggak apa-apa misalnya. Nah, sekarang upaya antisipasi agar tidak sampai terkena katarak apa yang bisa dilakukan, Dok? Nah, Selain hidup sehat. Jadi katarak itu termasuk penyakit yang tidak bisa dicegah, tapi bisa diobati. Oke. Jadi diobati dengan apa? Dengan operasi. Tapi pencegahan, ya memang tidak bisa. Ya itu tadi. Nggak bisa ya, kayak mencegah penuaan dini gitu. Ya, seperti itu ya, konsumsi antioksidan aja, lambat. Gitu ya. Jadi diterlambat dengan misalnya banyak makan buah, sayur, antioksidan, itu mungkin bisa. Tetapi secara umum katarak memang penyakitnya nggak bisa dicegah. Contohnya ya seperti orang ubanan itu ya, bakat-bakatan mencegah uban gimana? Tidak bisa. Iya. Tapi alhamdulillah kan bisa ditanggulangi. Berbeda nanti kalau suatu saat kita bahas glaukoma, glaukoma itu kerusakannya bisa dicegah. Dan itu yang penting. Baik. Terakhir dokter, pesan untuk masyarakat Jombang terkait dengan katarak. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau memang penglihatannya bagi para pendengar mulai ada keluhan, terus diberi kacamata kok tetap kabur, ya monggo cepat diperiksakan ke vaskes tingkat 1, barangkali ada katarak, karena katarak itu sekarang lebih cepat ditanggulangi lebih baik. Tidak usah nunggu mateng. Kalau dulu waktu operasi masih manual, memang ditunggu mateng baru operasi kan gitu ya. Karena metode manual itu kalau masih lunak juga sulit. Kalau sekarang metode Veiko hanya disedot, makin lunak, makin cepat, makin baik. Oh, ya. Jangan khawatir. Atau
Dulu biasanya saya nggak pakai kacamata jelas kok, sekarang harus pakai kacamata baru jelas. Nah, itu juga mungkin mulai muncul katarak, monggo diperiksakan. Oke, jadi pesannya jangan takut memeriksakan kalau mata ada indikasi ke katarak dan jangan takut untuk dilakukan prosedur operasi ya. Ya, Agar bisa benar. kembali sehat daripada nanti dibiarkan tapi justru malah memburuk dan efeknya juga akan sangat buruk nantinya. Ya, benar. Baik, Dokter Iqbal Hilmi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersama dengan kami di sini. Semoga apa yang sudah kita berbincangkan siang ini tadi bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Jombang untuk lebih menjaga mata kita masing-masing. Salah satu organ tubuh yang sangat penting dalam kehidupan kita, sekaligus juga tidak usah khawatir dan tidak usah takut ketika mengalami katarak. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan dokter, sehat-sehat semua untuk panjenengan dan juga kawan-kawan RSUD Jombang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan dari RSUD Jombang yang sudah hadir bersama dengan kami di sini di program talk show interaktif Sehat bersama dengan RSUD Jombang. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Ninda Ahmad mohon pamit. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.